wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiona Kalista Hasanuddin, siswa kelas 12 Sekolah Indonesia Singapura. Hari ini saya ingin menyampaikan opini saya tentang perundungan. Sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi masih banyak terjadi di sekitar kita. Nah, perundungan adalah tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun emosional, yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Bentuknya bisa macam-macam, seperti mengejek, menghina, mengucilkan teman, menyebarkan rumor, kekerasan fisik, bahkan bullying lewat media sosial atau cyberbullying. Menurut saya, hal yang membuat perundungan berbahaya adalah bahwa korbannya sering merasa sendirian dan tidak berdaya. Kenapa perundungan bisa terjadi? Perundungan biasanya muncul karena beberapa faktor. Faktor pertama, ada yang merasa lebih kuat dan ingin menunjukkan kekuasaan. Faktor kedua, ada yang ikut-ikutan supaya diterima oleh kelompok. Faktor ketiga, ada yang punya masalah pribadi, lalu melampiaskannya ke orang lain. Menurut saya, alasan apapun tidak pernah membenarkan tindakan merendahkan orang lain. Dampaknya juga tidak bisa dianggap sepele. Korban bisa kehilangan percaya diri, takut ke sekolah, stres, bahkan trauma jangka panjang. Bukan cuma korban, lingkungan sekolah pun jadi tidak nyaman dan tidak aman. Menurut saya, perundungan itu seperti racun sosial. Satu tindakan bisa menyebar dan mempengaruhi banyak orang. Sebagai contoh, bayangkan ada seorang siswa bernama A. Dia dikenal pendiam dan jarang berbicara. Karena hal itu, beberapa teman mulai mengejaknya setiap hari. Mulai dari memanggil dengan julukan yang merendahkan, menertawakan presentasinya, hingga mengunggah foto dirinya ke grup kelas sambil menambahkan komentar negatif. Awalnya, A berusaha diam dan mengabaikan, tapi lama-kelamaan dia merasa takut masuk kelas. Nilainya turun, dia jadi menarik diri, dan merasa tidak punya teman. Yang lebih menyedihkan, banyak teman lain yang sebenarnya tidak setuju, tapi tidak berani membela karena takut ikut menjadi target. Menurut saya, kasus sederhana seperti ini menunjukkan bahwa perundungan bisa terjadi tanpa kekerasan fisik, namun tetap meninggalkan luka yang dalam. Nah, menurut saya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari dan menanggapi perundungan. Yang pertama, ada dimulai dari diri sendiri. Jangan ikut-ikutan mengejek atau membagikan konten yang merendahkan orang lain. Yang kedua, berani menolak. Kalau melihat teman dibully, kita bisa menolong dengan tidak memperkuat pelaku. Kadang, cukup dengan mendekati korban dan berkata, ayo pergi dari sini, atau lapor ke guru. Yang ketiga, ada gunakan media sosial dengan bijak. Cyberbullying sering dianggap hal kecil, padahal dampaknya besar. Pikirkan dulu sebelum komentar atau memposting sesuatu. Yang keempat, cari bantuan. Kalau kamu menjadi korban, kamu tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Ceritakan ke orang yang kamu percaya, seperti guru, wali kelas, teman dekat, atau orang tua. Menurut saya, hal paling penting adalah menciptakan lingkungan yang membuat semua orang merasa aman dan dihargai. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan satu hal. Setiap orang punya cerita dan perasaan yang tidak selalu terlihat dari luar. Kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak kata-kata atau tindakan kita bagi seseorang. Jadi, lebih baik kita menjadi alasan seseorang merasa dihargai, bukan alasan seseorang terluka. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk semua orang. Kesimpulannya, perundungan bukan sekedar bercanda. Ini adalah masalah serius yang bisa menghancurkan mental seseorang. Kita semua punya peran untuk menghentikannya. Tibalah kita di akhir video. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.